buku yang gue bawa kali ini adalah buku yang mungkin berguna buat para mahasiswa gitu ya, terutama kalau buat yang pengen nerusin kuliah di luar negeri. Ada ya buku kayak gitu ya? Ada. Pasti bakal laku banget ya, soalnya kita bikin misalnya jurnal ya, ataupun sesederhana laporan ya. Harga yang tertera di halaman bagian depan buku ini Rp70. Namun waktu saya beli dulu sekitar 60.000 ya. Lu punya pengalaman pribadi membaca buku dalam bahasa Inggris. Ini bagian dari upaya kita untuk mengajak teman-teman juga jangan nyerah. Bisa kok lu menikmati buku berbahasa Inggris. Oke, kita ketemu lagi di Kepo Buku bareng gua Rane Hafid Dan gua Hertoto Eko di Singapura. Stephen di Ambon. Dan Rane Hafid udah disebut tadi. Tiba-tiba gua ulang lagi, balik lagi. Dan Rane Hafid terus Toto balik lagi. Dan gua Toto di Singapura. Muter ya, looping ya karu-karuan gitu. Itu aja terus sejam. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik. Sehat Ya. Oke. Hari ini kita akan bahas bukunya Toto. Bukan buku gue. Gue belum ngarang buku. Iya, maksudnya buku punya lu, Tok. Bukan punya gue. Oh iya, gue udah beli sih. Tapi maksudnya gimana ya? Ya begitulah. Lu ribet banget sih mikirnya, Tok. Kan being politically correct is really pain in the ass. Emang. Jadi, oke lah, biar nggak pain in the ass, gua ralat kata-kata gua. Jadi, para pendengar yang budiman, hari ini kita akan membahas buku yang sudah dipilih dan dibaca oleh Bung Hertoto Eko di Singapura dan bagaimana kesan-kesan beliau terhadap buku tersebut. Baik sekali kesan-kesannya. Alah. Oke, jadi buku apa itu? Langsung saja kita operkan kepada Bapak Hertoto Eko. Silakan. Kata bola. Jadi buku yang saat ini gue baca itu mungkin berbeda dari buku-buku lainnya ya. Biasanya buku-buku yang biasanya gue baca tuh apa sih kan? Buku tentang ekonomi atau mungkin a bit self-help gitu kan. Nah kali ini buku yang bakal gue usung kali ini. Adalah buku yang sebenarnya menurut gue bagus banget. Terutama untuk, ini kasus gue ya, dimana mungkin tahun-tahun kayak gue gitu, mahasiswa tahun 90-an gitu ya. Dia ngaku. Tahun mahasiswa tahun 94-an gitu. Kalau orang ini kan 86-an. Halah. Sorry. 80-an. Lu malu sama Steven dong. Steven tuh mahasiswa. Lu mahasiswa tahun berapa, Van? 2008. Cocok jadi mahasiswa gue. Jadi buku yang gue bawa kali ini adalah buku yang mungkin berguna buat para mahasiswa gitu ya, atau mahasiswa lah apapun jenjangnya gitu ya, apakah di S1 atau S2, terutama kalau buat yang pengen nerusin mungkin kuliah di luar negeri gitu kan ya. Karena buku yang bakal gue usung ini adalah buku yang dikarang oleh Jane Godfrey ya, bener ya, Jane Godfrey. Mana gue tahu. JANNE-GODFREY. Jane Godfrey. Dia termasuk dalam kumpulan serisnya Palgrave Study Skill. Judulnya The Student Phrase Book Vocabulary for Writing at University gitu. Jadi buku ini sebenarnya buku praktis gitu, berguna banget buat para mahasiswa gitu, atau mungkin nggak cuma para mahasiswa ya, para kita gitu yang perlu untuk membuat sebuah esai gitu untuk writing. Kenapa? Karena kadang-kadang vocabulary untuk nulis di jurnal ilmiah lah kayak gitu-gitu, terutama dalam bahasa Inggris kan spesifik banget gitu, dari segi style, dari segi grammatical gitu kan ya. Jadi buku ini tuh praktis banget. Pembabakan buku ini gitu ya, kalau dibilang gitu ya, dia tuh dari mulai, kalau esai gitu kan mungkin lo pernah gitu ya, dari mulai introduction topiknya, terus proposition hipotesis lu kayak apa, dia terus gitu. Jadi di situ tuh dia klasifikasikan, dan ini bukan bagaimana lu cara bikin esai, tapi lebih ke arah frase yang bisa lu pakai untuk esai lu gitu ya. Jadi misalnya
dia di sini bilang masa untuk introducing sama defining and classifying misalnya untuk esai lu. Jadi dia tuh bahkan tunjukin cara pakai vocabulary itu in one sentence. Contoh misalnya untuk introducing your topic and establishing it is important. Nih contohnya misalnya kayak multimedia communication is crucial. Kalau nggak multimedia communication is vital. Part of many organization. Itu contohnya gitu. Jadi mungkin buku ini bukan buku satu-satunya tentang phrase. Kalau lu suka cari gitu ya di buku-buku itu di toko buku, lu pernah nggak lihat ada buku tentang misalnya performance appraisal phrase? Ada buku itu kan? Gue nggak pernah lihat. Wah, lu pasti kalau toko buku cari deh, ada buku-buku khusus yang tentang membahas frase bagaimana lu bikin performance appraisal gitu. Jadi lu kalau buat para manajer lu butuh buku itu, dan gue punya buku frase. Nah, yang saat ini yang gue bawa ini ya tentang apa writing at university gitu. Jadi buku-buku frase kayak gini tuh udah gampang banget gitu. Jadi gila lu lihat, oh gini tuh cara mendeskripsikan karakteristik misalnya gitu. Oh gini tuh cara mengintroduce sebuah topik. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue ini berguna banget. Lebih dari sekedar vocabulary. Tentu vocabulary-nya ada. Kayak misalnya apa sih bedanya analyze, satu verb, satu noun gitu. Satu kata benda, satu kata kerja. Tapi gimana cara gunain itu dalam sebuah esai dan bagaimana gitu kan. Misalnya di sini juga ada, sebentar gue cari. Ada sesuatu yang menurut gue bagus kayak misalnya contrasting between two authors misalnya kayak itu. Biasanya kan kalau dalam esai kita selalu gini ya, beda pandangan antara Hegel sama Marx, bisa lagi-lagi nanti ada yang sensitif lagi ya. Misalnya kayak gitu kan. Tapi di situ ada gimana cara lo mengkontraskan pandangan itu gitu. Gitu. Atau hal yang gampang lah, kadang-kadang misalnya lo pengen mengintroduce sebuah idea, gimana lo menstrukturkan kalau lo mau kalau lo mau mengurutkan ide esai lo misalnya. Kayak misalnya contohnya adalah gampang aja, misalnya lu bisa tulis misalnya gini, this essay will examine 3 ideas, first bla bla bla, second bla bla bla, third and finally bla bla bla, kayak gitu. Dan ini tuh sebenarnya cuma contoh-contoh kalimat yang bisa lo pakai gitu. Jadi bisa bagaimana esai lu tuh bisa mengalir dengan enak akhirnya. Nah, buku-buku frase kayak gitu tuh sebenarnya banyak. Ini salah satunya contoh untuk esai. Kalau lu mungkin cari aja gitu kalau di internet misalnya gitu, atau di Amazon gitu, lu cari deh phrasebook, pasti banyak lu akan muncul. Ada phrasebook buat kayak tadi gue bilang performance appraisal, ada phrasebook buat business writing kayak gitu. Jadi lu tuh sebenarnya nggak perlu mikir gimana sih lu cara bilangnya, karena udah banyak contoh-contohnya gitu ceritanya. Jadi sebenarnya jadi buku-buku ini pembabakannya sesuai dengan esai. Pertama lagi dari introducing esai lo, dari bagaimana talking about aim and proposition, bagaimana lu mendeskripsikan metodologi lu, misalnya kayak gitu, bagaimana lu mendeskripsikan kalau ada perubahan penelitian, perubahan hasil sebuah penelitian, apakah berdasarkan studi ini ternyata dibuktikan bahwa ini lebih buruk dari yang ini, misalnya kayak gitu. Nah, itu ada cara bagaimana lu menuliskannya kayak gitu. Sampai akhirnya terus ke arah sampai drawing conclusion kan, pada saat terakhirnya kan at the end lu tuh harus menyimpulkan ya, mensummarize misalnya kayak gitu kan. Tuh misalnya kayak gampangnya gini lah, dia kasih contoh gini, di summary misalnya lu bisa tulis that this essay has evaluated the argument for and against misalnya this topic, and this topic. Itu mungkin kedengaran sederhana ya, tapi kadang-kadang ketika lu nulis kan lu kadang-kadang juga lost gitu, tersesat, gimana lost itu apa di bahasa Inggris? Kebingungan gitu, apa yang harus gue tulis ya untuk ini ya, untuk menuliskan sebuah summary itu gimana sih gitu. Jadi itu tuh sebenarnya buku ini tuh cuman kumpulan dari banyak kalimat aja gitu yang bisa lu gunakan secara praktis nanti di esai lu kayak gitu sebenarnya. Gile, gue baru tahu nih ada yang namanya phrasebook. Nah, coba aja lu cari di Amazon, phrasebook itu banyak banget gitu. Gue dulu gue jujur aja ya, ini kan tentang study skill ya, karena gue juga lagi belajar bagaimana cara bikin esai yang bagus. Jujur aja. Kita tahu lagi kuliah lagi.
Iya, karena gue lagi kuliah lagi gitu, dan dulu jujur aja zaman gue itu nggak dibiasakan mahasiswa bikin makalah yang benar-benar, kalau beda dengan kuliah di luar gitu ya, yang makalah itu udah hampir tiap minggu lu harus bikin makalah dan esai mulu gitu, minimal cuma 5 halaman 10 halaman lu pas bikin deh. Jadi nulis mulu. Mungkin karena pendidikan kita dulu, kalau di luar mungkin dari SD, SMP, SMA gitu ya, orang juga bikin makalah tuh udah wajar banget, itu udah makanan sehari-hari kan kalau di nah kita enggak. Nah, buku-buku ini menurut gue penting buat para mahasiswa. Dan ngomong tentang Facebook ya, Facebook itu banyak banget kan, kayak misalnya kayak dulu gue awal-awal karir gue gitu ya, tiba-tiba gue harus bikin performance appraisal tuh gue kebingungan gitu, gimana lah cara bikin orang itu menilai seseorang. Kan kadang-kadang ada report gitu, lu punya anak buah gitu kan, tiba-tiba harus menunjukkan apa yang dia udah achieve. Menuliskannya nggak gampang sih kalau menurut gue. Bagaimana bilang lu sebenarnya nggak perform tapi dengan bahasa yang beda gitu ya. Betul. Ada ya buku kayak gitu ya? Ada. Jadi lu kalau misalnya Facebook untuk report writing, gue pasti ada kayak gitu-gitu. Tapi ini konteksnya bahasa Inggris ya, Tok? Konteksnya bahasa Inggris. Mungkin buku-buku seperti ini belum banyak ada untuk bahasa Indonesia, dan menurut gue ini penting banget kalau untuk bahasa Indonesia juga dibikin gitu. Kenapa? Karena gue mengasumsikan gini, Facebook ini mungkin akan bermanfaat buat lo, buat gue yang atau buat Steven yang bahasa Inggris bukan bahasa ibunya gitu loh. Gue sih mikirnya kayak gitu loh. Ya awalnya gue mikir gitu. Tapi sekarang juga lu bisa cari ada perfect phrases for writing grand proposal. Menurut lu ini buat siapa? Mungkin kita perlu ada gitu buku kalimat-kalimat efektif untuk menulis proposal proyek. Why not? Oh iya. Gue yakin kalau untuk study skill mungkin untuk mahasiswa asing mungkin kebanyakan ya nggak. Tapi kalau untuk writing grand proposal, gue yakin penutur asli bahasa Inggris pun mungkin kesulitan gitu. Bagaimana gue bikin proposal ya, yang gue tinggal pakai nih, tinggal copy kata-katanya gitu, tinggal gue sesuaikan dengan topik gue gitu. Banyak kayak gitu-gitu. Tapi apakah itu membuatnya kayak apa ya? Kayak artificial gitu loh, Tok? Ya mungkin sih, as a starter menurut gue sih boleh-boleh aja sih kalau menurut gue. Tapi itu kan ini ya, kalau ngomong masalah journal writing dalam artian academic writing ya gitu, academic journal writing gitu. Sekarang itu juga ada buku yang namanya stylistic writing untuk akademik gitu. Jadi kalau menurut gue buku-buku kayak gini, yang phrase yang tadi gue bilang gitu ya, bukunya Jane Godfrey ini adalah langkah awal ketika lu menulis. Langkah berikutnya adalah stylistic writing gitu, yang jurnal itu juga jangan kering-kering amat gitu loh, bahasanya itu mulu. Itu sih the next level kalau menurut gua gitu. Nah, buku-buku kayak gini tuh banyak sebenarnya, Ren. Mungkin kapan-kapan kita bahas ya. The perfect phrases ini banyak banget. Ada untuk sales call, ada untuk sales presentation, ada untuk sales marketing, ada lagi untuk performance appraisal yang tadi gue bilang. Banyak sih serial-serialnya, dan nggak cuma dari satu penerbit doang. Gue mau cari karena gue sering banget presentasi atau nulis proposal, dan gue selalu bingung mencari kata-kata yang bagus gitu loh. Ini ada nih buku deh. Perfect phrases for executive presentation. Hundreds of ready to use phrases to communicate your strategy and vision when the stakes are high. Beli. Gue baru tahu ada buku begini nih. Steven nih kalau mau kuliah ke Singapura ntar kan perlu tuh. Iya, Van. Yang jadi ininya, apakah kalau misalnya diterjemahin secara mentah gitu ya, ada penerbit Indonesia yang pengen bikin nih peminatan buku baru gitu ceritanya ya, jenis buku yang baru nih, apakah ketika langsung diterjemahin mentah-mentah gitu apakah masuk juga ya? Nggak bisa menurut gua. Jadi buku ini harus diterjemahkan atau mungkin dibuat untuk khusus setting bahasa Indonesia gitu. Bagaimana membuat naskah makalah dalam bahasa Indonesia gitu. Mungkin gini, pemilihan kalimat dalam membuat skripsi. Nah saya kayak gitu. Kan? Atau 5.000 kalimat-kalimat bagus untuk bagian persembahan skripsi. Udah lah kayak gitu aja 5.000, nggak beda, susah amat itu. Loh, penting loh. Gila lu udah nulis panjang-panjang nggak dipersembahkan buat siapa gitu kan? Lanjut tok. Ya, jadi
Jadi kalau khusus tentang buku ini menurut gue tuh penting banget, dan Palgrave Study Skill ini adalah sebuah serial ya, serial gitu ya. Jadi banyak banget ada exam skill handbook. Di luar negeri itu banyak banget gitu buku terbitan luar negeri yang misalnya skill for critical thinking untuk mahasiswa gitu ya. Study skill handbook gitu. Jadi bagaimana sih lu bikin notes yang benar, bagaimana sih lu dengerin dosen yang benar, bagaimana lu bikin studi pustaka yang benar, kayak gitu-gitu. Ya ini yang kadang-kadang dulu ketika zaman-zamannya gue kuliah dan gue udah mulai tahu ada buku-buku kayak gitu, gue tuh termasuk orang yang nggak begitu nerima zaman dulu ada ospek gitu. Menurut gue ospek kenapa nggak diganti dengan bagaimana study skill yang bagus gitu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ada ya gitu. Tok. Lu pakai istilahnya jangan istilah jadul, Tok. Nggak ada yang tahu ospek. Oh iya, cuman lu yang tahu ya. Lu mapram lu kalau zaman lu ya. Plonco. Pelonco. Zaman gue tuh plonco. Tapi Gitu. gue mau ya di antara kita bertiga kan yang masih fresh dari dunia kuliah gitu ya adalah Steven nih. Menurut lo akan bermanfaat nggak sih Bun Fan kalau buku gini ada dalam versi bahasa Indonesia? Ya pasti bakal laku banget ya, soalnya kita bikin misalnya jurnal ya ataupun sesederhana laporan ya. Kan kalau misalnya di tempat aku tiap kali praktikum kan tetap harus ada ini ya, ada laporannya gitu. Nah, membuat laporan, membuat jurnal itu kan membuat sebuah gabungan dari hasil-hasil eksperimen atau entah kita ingin melaporkan sesuatu gitu ya. Melaporkan sesuatu secara ilmiah dan kita tuh kesulitan untuk merangkai data-data tersebut gitu. Malah ketika misalnya kita bisa mencontek misalnya laporan orang, kita lihat tuh cara dia menuliskan reportnya itu seperti apa. Nah itu kalau misalnya dia punya kreativitas yang seperti itu, kalau misalnya dia blank sama sekali, nah udah dia cuma asal-asalan aja gitu. Dan tentu laporannya pasti bakal beda dengan orang yang punya paket kalimat-kalimat yang lebih tertata, lebih efektif untuk dipakai. Betul. Thank you banget. Ini wah, gue praktis banget nih. Gue harus cari nih tentang cara bikin kalimat untuk proposal. Lo bikin proposal proyek lo ya? Pusing Tok, beneran bukan apa-apa. Pertama, karena bukan bahasa ibu gue. Ketika gue harus bikin proposal, awal-awal gue kerja di perusahaan ini, itu ketika gue harus bikin proposal, gue bikin dalam bahasa Indonesia dulu, baru gue jadikan ke bahasa Inggris. Tapi gue merasa kok kalimat-kalimatnya nggak enak gitu. Wah, mungkin harus berpandu pada phrasebook ini. Cari phrase kayak gitulah. Baiklah, sekali lagi judul bukunya adalah The Student Phrasebook Vocabulary for Writing at University. Ya, karangannya Jane Godfrey. Dan ternyata menurut Toto banyak model-model phrasebook untuk konteks-konteks lain gitu ya. Betul, untuk yang para profesional juga kayak gitu-gitu. Coba aja cari gitu. Oke. Itu dia ada bukunya Toto kali ini yang cukup menarik dan praktis, dan Toto emang bukunya selalu mengejutkan. Paling random itu di Kepo Buku lu loh, Tok. Ya karena ya begitulah. Lu pernah bahas buku tentang semacam penyakit gitu ya? Kapan? Oh iya waktu itu ya kan? Masalah eksima ya. Eksima, penyakit kulit ya, eksima. Penyakit kulit, lu pernah bahas, tiba-tiba lu loncat ke bukunya Andrea Hirata. Andrea Hirata, iya. Tiba-tiba bahas ke buku phrasebook ini, terus macam-macam. Lu paling random banget bukunya paling. Tapi wajar aja lah, nggak masalah lah, nggak diatur kok di Kepo Buku ini, bebas-bebas aja. Betul. Okay. Enaknya di Kepo Buku tuh bisa ngomong buku apa aja. Kita pernah bahas buku resep bahkan, silahkan cek di episode kita yang ke belakang gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa Inggris, sebelum kita mendengarkan review buku dari teman kita yang udah dikirim ke sini, ngomong-ngomong soal bahasa Inggris, ini ada menarik juga. Kita sempat diskusi dan kita ingin minta pendapat teman-teman yang lagi dengerin nih. Kalau misalnya kita bahas tentang gimana sih membaca buku dalam bahasa Inggris.
Nah, Iya kan? gimana tuh? Menarik kan? Menarik. Gimana sih? Karena Inggris itu bukan bahasa ibu kita kan? Kebanyakan dari kita ya, betul. Bener. Dan lu asli bule ya, Tok? Bule dari mana ya gue? Lalu bilangnya kebanyakan dari kita. Jadi bukan bahasa ibu kita, tapi kita sering banget kan di Kepo Buku ini bahas buku-buku berbahasa Inggris gitu loh. Jadi mungkin kita bisa sharing di sini tentang gimana sih pengalaman masing-masing untuk membaca buku dalam bahasa Inggris, entah itu novel, entah itu buku-buku lain, self-help dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah di antara kalian ada yang mendengarkan ini punya pengalaman? Sharing dong ke kita dong. Gimana sih pengalaman kalian membaca buku dalam bahasa Inggris? Pengalaman kita sendiri membaca buku dalam bahasa Inggris bagaimana? Nggak tahu. Oh iya, kita juga tahu gitu. Tahu sudah pikir itu pengalaman kita bagaimana ya? Belum dibahas juga. Oke, jadi sekali lagi kita tunggu ya teman-teman semuanya. Kisah-kisah perjuangan dalam memahami buku bahasa Inggris. Karena di Instagram nih yang kita follow di Kepo Buku nih banyak banget loh yang udah baca buku bahasa Inggris loh, keren-keren. Karena mungkin kita juga pengen tahu ya bedanya sekali lagi dengan generasi gua dan Trani gitu. Ya, betul. Karena kalau zaman sekarang kan mungkin udah dari kecil aja udah terekspos gitu ya. Zaman dulu mah kita tereksposnya paling apa gitu, nggak ada sosial media, nggak ada itu, mungkin juga jadi agak telat ya gitu. Tapi karena itu kita juga pengen tahu gimana sih teman-teman semua dalam memahami bahasa Inggris gitu. Kalau lu Van, apa yang lu mau tahu? Atau mau tanyain? Kalau lu sendiri apa yang tertarik dari sisi pengalaman orang untuk belajar bahasa Inggris yang pengen lu tahu? Yang pengen aku tahu tuh buku-buku apa sih yang menarik kalian untuk bisa menyukai bahasa Inggris gitu. Nah, tuh tambahan ide lagi. Jadi kita tunggu cerita-ceritanya. Oke, sekarang kita menuju ke salah seorang teman kita, namanya Yulia. Akun Instagramnya, dia ngirimnya di Instagram juga. Akun Instagramnya adalah iyul_ia. Jadi dia mengirimkan rekaman ini, dan ini lucu nih. Jadi dia menyertakan foto bukunya. Udah jamuran tuh buku. Itu buku benar-benar ya? Itu dapat dari mana emang? Gua nggak. Yulia ini koleksi dari mana atau sengaja baru aja beli gitu? Kayaknya menarik juga nih buku nih. Makanya judulnya adalah Sejarah, ini pakai ejaan lama ya, masih pakai DJ. Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Jilid pertama, cetakan kedua. Tanpa perubahan. Penulisnya Profesor Dr. D.H. Berger dan Profesor Dr. Mr. Prayudi. Ini menarik loh. Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia loh. Penerbitnya Pradnya Paramita. Ini gue inget banget, ini penerbit lama banget Pradnya Paramita ini. Terus sama J.B. Walters ini juga penerbit lama ya? Yoi. Oh iya, J.B. Walters juga. Itu udah nggak ada zaman sekarang mah. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Nggak tahu. Udah nggak ada sih. Keren. Kita dengerin cerita Yulia tentang buku ini ya. Yulia, thank you banget sudah bersabar menunggu. Ada sedikit nih, Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia jilid pertama, Profesor D.H. Berger, bekas guru besar, masih bekas loh nulisnya loh, bukan mantan. Bekas guru besar dalam mata pelajaran Ekonomi Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di Jakarta, yang sekarang dikenal dengan Fakultas Hukum. Diindonesiakan dan disadur oleh Profesor Dr. Mr. Mr. ya, Prayudi Atmosudirjo. Wow, ini guru besar. Kita dengerin. Halo Kepo Buku, halo Bang Rani, halo Mas Toto dan Kak Steven, juga para pendengar Kepo Buku lainnya. Kenalkan, saya Yulia, dan ini pertama kalinya saya mengirimkan ulasan buku ke Kepo Buku. Harga yang tertera di halaman bagian depan buku ini Rp70. Namun waktu saya beli dulu sekitar 60.000 ya di toko buku bekas Palasari. Isinya terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama
yaitu tentang Indonesia sebelum tahun 1500. Bagian kedua, Indonesia antara tahun 1500 hingga tahun 1800. Dan bagian ketiga yang dibagi menjadi dua, yaitu Pulau Jawa dalam abad ke-19 dan daerah luar Jawa dalam abad ke-19. Pada bagian pertama dari buku ini, yang menceritakan tentang Indonesia sebelum tahun 1500, menggambarkan tentang pengaruh kebudayaan perdagangan Asia kuno, yakni dengan jalan laut dan jalan daratnya terhadap perdagangan laut kuno Indonesia. Kapitalisme perdagangan dan kapitalisme politik dengan golongan yang mengambil bagian dalam perdagangan ialah orang-orang terkemuka atau para pembesar, pemberi uang, dan para pedagang kelontong yang menyebar. Bagian kedua dari buku ini yaitu tentang Indonesia antara tahun 1500 hingga tahun 1800, di mana Indonesia kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa yang pertama yaitu Portugis pada abad ke-16, yang kemudian menguasai atau memonopoli daerah Maluku, dan dilanjutkan dengan bangsa Belanda yang datang sekitar tahun 1600 hingga tahun 1800, mendirikan VOC, menunjuk gubernur jenderal, kemudian memperluas pengaruh dan monopoli hingga pada tahun 1700-an semua pusat-pusat perdagangan besar Indonesia telah dikuasai VOC. Bagian 3, yang bagian 3 ini kan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu Pulau Jawa abad ke-19. Dibahas ulang dengan lebih mendetail perihal masyarakat Jawa tahun 1800, tentang kehidupan ekonomi di desa-desa dengan ikatan feodalnya. Nah, ikatan feodal ini menjadi sebuah sistem yang mengatur produksi untuk keperluan para pembesar pribumi, kemudian produksi untuk VOC melalui perantaraan para raja dan bupati tadi, yaitu para pembesar, serta kerja untuk company dan memasok juga untuk ekspor company. Hampir semua sektor perekonomian seperti perinduk semangan, perbudakan, kerja upah, perniagaan, kredit, dan peredaran uang diatur dalam ikatan adat feodal ini. Pada saat Daendels ke Jawa, yaitu sekitar tahun 1808 hingga 1811, upaya pertama menerapkan direct rule tanpa perantaraan pembesar Jawa dilakukan dengan menerapkan stelsel tanah, yaitu sekitar tahun 1813 hingga 1830. Begitu juga pada saat Raffles datang ke sini. Ketika para pembesar Jawa mulai mendapat gaji dan kepastian hukum mulai diterapkan untuk melepas ikatan feodal itu. Namun pada saat stelsel tanam paksa, ikatan adat atau feodal tersebut kembali dimanfaatkan oleh Belanda. Tanam paksa mulai meluas dari perkebunan tebu, perusahaan gula, partikelir, stelsel priangan, dan berakhir. Kemudian sistem tanam paksa ini berakhir. Setelah sistem tanam paksa berakhir, mulailah periode politik kolonial modern, yaitu tahun 1870 hingga 1942. Pada saat periode politik kolonial modern ini dikenal juga dengan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, di sana mulai dihapuskan sistem feodalisme, penghapusan kerja rodi, penggantian tanam paksa menjadi penanaman bebas, politik emansipasi dan individualisasi. Namun ada paksaan ekonomi untuk tetap melakukan kerja upah. Jadi ya tetap masih ada. Dan bagian kedua dari bagian ketiga kan tadi bagian 3 dibagi 2. Nah, ini bagian kedua dari bagian 3 tentang daerah di luar Jawa pada abad ke-19. Belanda sendiri menerapkan politik tidak campur tangan untuk daerah di luar Jawa, namun berhasil mengembangkan ekspor kopra rakyat, perkebunan tembakau bangsa Eropa di Delhi, bahkan tenaga kuli juga ada yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kemudian juga timah dan minyak lampu. Sekian review buku singkat saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di review selanjutnya. Ya. Oke. Yulia, terima kasih.
Lu dapat aja lagi buku kayak begini. Iya, gila nih. Keren. Dan ini bisa jadi topik kepo buku juga nih. Buku paling tua apa yang lu punya? Betul. Lu buku paling tua apa yang lu punya, Tok? Apa ya? Bingung nih. Yang saat ini gue ada, kemarin gue bawa sampai ke Singapura, itu paling lama ya. Itu adalah bukunya Muhammad Diponegoro. Yang yuk nulis cerpen yuk. Keren. Kalau dari segi lama tahunnya itu yang gue bawa sampai ke Singapura sampai sekarang. Dan apakah berhasil menulis cerpen yuk? Oh tidak, gue cuma penikmat bukunya aja. Oke. Ya kan? Topik menarik kan ya? Dan ini juga nyambung dengan obrolan kita soal misalnya ide untuk bahas pengalaman jual dan beli buku online di marketplace, di all shop. Nah, Steven nih lebih punya pengetahuan soal ini, jadi Steven nanti akan kita ajak juga untuk ngobrol ini, Evan ya. Iya. Tapi lu dari Ksatria Buku, nah ini sekalian promosi nih, toko buku Ksatria Buku itu dijualnya di Instagram aja atau di all shop juga atau gimana, Van? Iya, di marketplace Tokopedia, Bang Rane. Tapi yang aku dengar dari pemilik akun toko buku online paling hits di Indonesia, soalnya paling besar ya kira-kira followernya ya di Instagram. Siapa? Namanya tuh ini Dema Buku. Oke. Dema Buku, oke. Iya, dia tuh bilang kalau yang paling kenceng jualan buku tuh di kanal Shopee sebenarnya, bukan di Tokopedia. Iya sih, anak gue juga beli buku-buku terjemahan Koreanya tuh di situ. Dan sekarang tuh banyak penerbit mayor yang buka lapak online di situ di Shopee, Bang Rane, Mas Toto. Oke. Ksatria Buku nggak berminat? Ini belum aja. Belum. Enggak, maksudnya pengen maksimalin yang ada aja di sini dulu. Itu aja dia udah kelimpungan melayani pembeli, Steven. Saking lakunya tuh. Saking lakunya tiap hari dia lembur-lembur sampai jam 2-3 pagi. Sampai orang nggak kenal social distancing tuh karena berebutan. Amin gitu, Van. Amin gitu, Van. Ya udah, cerita dulu dong sedikit. Ksatria Buku udah gimana ini sekarang? Oh iya. Ada buku terbaru apa yang menarik? Ksatria Buku tuh punya koleksi dari margin kiri, terus dari penerbit Kakak Tua. Ada banyak sekali buku-buku klasik ya yang saya ambil tuh untuk memenuhi deretan lini fiksi. Jadi penerbit buku Kakak Tua tuh ada banyak cerita klasik seperti cerita rakyat Korea, cerita rakyat Jepang, cerita rakyat Cina, terus ada kumpulan dongeng dari H.C. Andersen, dari banyak sekali penulis-penulis lainnya juga. Van, aturannya lu tambahin satu stok lagi, Van. Mungkin buat Rani nih, dia suka kali. Buku filsafat, iya. Tapi ini lagi buku filsafat terbitan margin kiri. Hah? Mati ketawa cara Slavoj Zizek, Van. Serius lu ada tuh buku? Ada. Penerbitnya margin kiri. Itu bisa gue bisa beli di Ksatria Buku. Kebetulan ini gue lihat di Dema Buku, cuma dia lagi out of stock. Nggak apa-apa. Enggak. Tadi kan si Steven bilang Dema Buku nih yang terbesar. Nah, kebetulan gue lagi cari bagian filsafat. Ternyata ada buku judulnya Mati Ketawa cara Slavoj Zizek. Penerbitnya margin kiri gitu. Mungkin Steven bisa nyetok juga. Sip. Dan sekalian nyambung lagi. Kalau misalnya untuk Bang Rane sama Mas Toto yang pengen lihat gimana sih cara penyajiannya margin kiri, mereka udah bikin juga di Playbooks. Jadi bisa dicari di situ e-booknya. Oh, mereka ada e-book juga gitu semua. Iya, baru aja. Dan ada nih bukunya yang tadi Mas Toto bilang. Mati Ketawa cara Slavoj Zizek. Iya. Gambarnya Zizek pakai ini hidung badut. Jadi, Oke, siap. Gue cari. Thank you banget. Dan buat teman-teman yang mau coba ke toko buku online-nya Steven, main aja ke Instagram di @kesatriabuku. Instagramnya @kesatriabuku. Kita udah lama lo nggak promosiin toko bukunya Steven.
Iya nih gimana sih sponsor utama. Temen lain kita promosiin, temen sendiri lupa. Iya, thank you. Oke, jadi dari hasil itu udah bagus ya, omsetnya bagus ya. Ya pengennya sih bagus ya, cuma pengen kayak Atomic Habit-nya Mas Toto aja dulu. Ya yang penting 1 minggu tuh terjual 1-2 buku lah yang dalam yang seminggu tuh konsisten. ada lah yang beli ya. Ada lah Iya. ya. Diharapkan gitu dulu. Oke. Ya kasih nilai tambah dong, misalnya kalau lu beli di Ksatria, karena kan misalnya buku margin kiri ada di mana-mana gitu kan, di Playbook udah ada. Jadi tawarin dong, misalnya kalau lu beli lu dapat tanda tangan Stephen gitu, Dapat foto Steven dengan tanda tangannya. lengkap dengan cap bibir. Ada tuh ini pengarang yang bikin novel dengan PO ya, dia PO. Hah? Salah satu halaman awal tuh dikasih itu di cap bibir. Cap bibir asli. Seriusan. Iya, beneran. Seriusan. Itu Ketik banget orang gue nggak bisa bayangin ya, ada pengarang itu katanya udah gempor nanda tangannya 3.000 buku. Ini cap bibir satu cap. Iya. Gimana kan? Jontor tuh bibirnya. Doer. Kalau ada, doer. Gue ngebayanginnya setelah cap bibir 1.000 buku langsung kayak Angelina Jolie bibirnya. Jodoh. Yang penting kan seksi, yang penting Yang penting seksi. seksi. Yang penting Angelina Jolie. Yang penting Angelina Jolie gitu kan. Iyalah. Oke, sukses Satria Buku dan kita ketemu lagi di episode berikutnya di mana kita akan punya topik lain. Mungkin kita akan obrolin soal yang bahasa Inggris dulu ya. Betul. Kalau kita dapat masukan banyak kita akan obrolin. Oke. Jadi sekali lagi lu punya pengalaman pribadi dalam perjuangan lu membaca buku dalam bahasa Inggris. Awalnya tuh gimana sih? Sampai sekarang lu bisa memahami dengan jelas tuh kayak apa sih? Dan tadi Stephen ngasih masukan juga, buku apa sih dalam bahasa Inggris yang pertama lu baca dan mendorong lu untuk membaca lebih banyak buku berbahasa Inggris. Ini bagian dari upaya kita untuk mengajak teman-teman juga jangan nyerah. Bisa kok lu menikmati buku berbahasa Inggris. Yap, betul. Ya wes, kita pamit. Terima kasih banyak Bapak Stephen. Terima kasih. Terima kasih banyak Engkong Toto. Engkong. Terima kasih juga. Engkong lagi, aduh. Ya wes, bye-bye. Bye-bye.